Dari ruang redaksi pemberitaan seputar Parepare, Jalan Panorama nomor 3, inilah liputan seputar Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bergabung pemirsa dalam berita seputar Parepare Peduli. Dan selama beberapa menit ke depan, saya Siti Nur Utami akan menemani Anda dengan serangkaian berita seputar kota Parepare. Dan berikut berita seputar Parepare Peduli selengkapnya. Genangan air rawan penyakit demam berdarah. Bapeda Parepare gelar rapat revisi RPJM daerah. Dewan Pendidikan Kota Parepare gelar dialog pendidikan dan rapat kerja. Berita pertama untuk hari ini pemirsa, hujan deras yang mengguyur kota Parepare beberapa hari terakhir ternyata mengakibatkan beberapa ruas jalan tergenang air. Salah satunya sekitar Jalan Pinisi Gedonge, Kelurahan Capagalung, Kecamatan Bacukiki Barat. Dan berikut berita selengkapnya. Hujan deras yang mengguyur kota Parepare beberapa hari terakhir mengakibatkan beberapa ruas jalan tergenang air. Salah satunya sekitar Jalan Pinisi Gedonge, Kelurahan Capagalung, Kecamatan Bacukiki Barat. Daerah tersebut cukup dikenal sebagai daerah langganan banjir setelah hujan deras. Bukan hanya rumah warga, namun juga beberapa lorong menjadi langganan banjir saat hujan. Hal ini mengakibatkan aktivitas warga menjadi terganggu. Salah seorang warga sekitar, Nur Salam, mengatakan, daerah tersebut memang rawan banjir karena tidak ada selokan, apalagi air yang tergenang rawan terhadap penyakit demam berdarah. Nur Salam berharap agar pemerintah bisa memberikan solusi, terutama Dinas Kesehatan agar segera melakukan fogging untuk mencegah terjangkitnya kasus demam berdarah yang tinggi di daerah tersebut. Waktu awal saya terpilih sebagai ketua RT, meminta kepada warga untuk dibikinkan got di situ selokan, tapi warga tidak menanggapi daripada itu karena dia kan tidak mau memberikan haknya sedikit untuk kepentingan umum. Akhirnya selalu tergenang. Ini kan ada selokan dulu, tapi itu bukan selokan. Bukan berfungsi sebagai selokan. Tidak berfungsi sebagai selokan. Jadi dari yang menyewa daripada tanah di sini meminta kepada pemilik tanah supaya itu yang ditutup itu, yang bukan selokan ditutup. Jadi akhirnya di situ kalau hujan tergenanglah air, itu terjadinya banjir. Sampai jadi, berapa ketinggian? Kalau ketinggian di situ ya kurang lebih di atas lutut. Ya. Jadi sekarang kan tidak adanya got, maka tergenanglah di situ. Yang kita waspada sekarang adalah DBD. Jadi minta kepada pemerintah supaya cepat untuk menanggapi daripada itu. Maspa, salah seorang warga Jalan Pinisi, juga menambahkan bahwa setelah hujan, ketinggian air di daerah ini bisa mencapai 1 meter. Banyaknya genangan air dan sampah membuat jentik nyamuk dapat berkembang biak dengan cepat. Bahaya merokok untuk kesehatan pribadi dan orang lain. Merokok dapat merusak kesehatan. Satu batang rokok mengandung 700 jenis zat kimia. 200 diantaranya bersifat karsinogenik yang dapat merusak gen dalam tubuh dan berakibat pada kematian. Asap rokok juga sangat merugikan orang lain yang berada di sekitarnya.
Menghirup asap rokok dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti asma, kanker, dan berbagai penyakit lainnya. Mari berhenti merokok sebelum terlambat. Hidup sehat tanpa rokok. Dipersembahkan oleh Berita berikutnya pemirsa, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengadakan rapat pembahasan revisi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah di Ruang Data Sekretariat Daerah Kota Parepare. Dan berikut berita selengkapnya. Dalam rangka persiapan review Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengadakan rapat pembahasan revisi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah di Ruang Data Sekretariat Daerah Kota Parepare, Selasa 9 Februari 2016. Dibuka Sekretaris Daerah Kota Parepare, Mustafa Mapangara. Rapat tersebut membahas revisi RPJMD yang dipimpin oleh Kepala Bapeda Kota Parepare, Sahrial Jafar. Dihadiri beberapa pimpinan SKPD lingkup pemerintah Kota Parepare. Sekretaris Daerah Mustafa Mapangara dalam arahannya menyampaikan bahwa revisi RPJMD harus mencakup visi misi wali kota yang mengacu pada aturan yang berlaku. Apakah sudah mencakup seluruh kegiatan daripada visi misi pimpinan? Dulu. Yang kedua, apakah revisi RPJMD ini amanah undang-undang atau amanah impres yang keluar untuk menyesuaikan nawacita. Sementara itu, Kepala Bapeda Sahrial Jafar mengatakan, rapat untuk melakukan revisi RPJMD ini sangat penting dilakukan, mengingat RPJMD adalah kebijakan umum pembangunan daerah. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Virus ini melemahkan kemampuan tubuh sehingga penderitanya rentan terhadap penyakit dan sulit disembuhkan. Salah satu cara penularan virus HIV adalah melalui hubungan seksual yang tidak sehat dan penggunaan obat-obat terlarang. Mari cegah penularan virus HIV/AIDS, bentengi diri dengan iman dan takwa. Pesan ini dipersembahkan oleh Berita terakhir untuk hari ini pemirsa, Dewan Pendidikan Kota Parepare menggelar dialog pendidikan dan rapat kerja di Rumah Jabatan Wali Kota dengan tema optimalisasi peran dan fungsi Dewan dalam mewujudkan Parepare sebagai mercusuar pendidikan dalam frame religius. Dan berikut berita selengkapnya. Dewan Pendidikan Kota Parepare gelar dialog pendidikan dan rapat kerja di Rumah Jabatan Wali Kota pada hari Rabu 10 Februari 2016. Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Wali Kota Parepare ini mengambil tema optimalisasi peran dan fungsi Dewan dalam mewujudkan Parepare sebagai mercusuar pendidikan dalam frame religius. Wali Kota Parepare HM Topan Pawe saat diwawancarai mengatakan bahwa dialog pendidikan ini merupakan momen yang sangat tepat untuk berpikir tentang kemajuan Kota Parepare. Kegiatan ini adalah suatu fase yang sangat bernilai untuk melahirkan suatu konsep agar Kota Parepare mampu memajukan dunia pendidikan. Tentu mereka semua akan berdialog dan berpikir tentang kemajuan pendidikan di Kota Parepare. Parepare ini insya Allah akan menuju kepada kota pendidikan, mercusuar pendidikan untuk Utara dan Selatan dan bahkan secara regional. Ini adalah suatu fase yang sangat bernilai menurut saya, karena para petinggi-petinggi pendidikan hadir, pemerhati pendidikan hadir. Dia tentu akan berpikir bagaimana melahirkan suatu konsep agar supaya Parepare ini betul-betul terasa sebagai kota pendidikan. Usai membuka dialog pendidikan, Wali Kota Parepare dalam kesempatan tersebut juga memberikan penghargaan kepada Dewan Pendidikan Kota Parepare. Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan M. Nasir juga berharap
bahwa seluruh komite sekolah mampu memberikan saran dan masukan kepada Dewan Pendidikan dalam menyusun rencana kerja, sehingga dapat mengevaluasi pembangunan dan kemajuan dunia pendidikan. Demikianlah pemirsa sajian berita seputar Parepare Peduli untuk edisi hari ini. Semoga informasi yang kami hadirkan mampu menambah wawasan Anda seputar kota Parepare. Dan saya Siti Nur Utami, mewakili segenap kru yang bertugas hari ini undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.